Halo pemirsa, saya Arwi dan ada Mas Rizky Unggul. Mantap. Dan kita di sini di program apa, Mas? Kita di sini di program Sinerek. Sinerek apa itu? Apa itu Sinerek? Iya dah. Karena kita pertama kali ya kan di sini syuting, tak perkenalkan dulu namanya Sinerek itu apa? Ya, silakan Mas. Sinerek itu program Sinerek atau Sinema Rekomendasi. Ini adalah program dari media sinema kreatif Sinekrat yang akan memuat ulasan dan rekomendasi tentang film pilihan buat kalian semua cinema lovers. Oh, mantap tuh. Dan kali ini kita mau mengulas film apa nih, Mas? Film yang judulnya tak bacakan dulu. Iya. Tenang gitu. Seperti Dendam Rindu harus dibayar tuntas. Tuntas ya. Tuntas, Utang juga ya, harus Utang dibayar. juga, tapi Ya. beda, Pak. Beda. Beda. Kita nggak mau ngobrolin tentang utang, kita mau ngobrolin film ini ya. Tentang cinta. Cinta. Oh, cinta. Tapi sudah nonton belum, Pak? Belum. Belum. Ya, saya belum nonton. Ya. Ya, makanya saya mau rekomendasi ya kan. Kau udah nonton kan? Sudah. Nah, saya kemarin makanya itu nonton. tolong diperkenalkan ya. Iya. Iya, ayo. Ya. Close. Kemarin tuh sebelum nonton saya dulu tahu dari berita, Pak. Oh gitu. Apa Iya. itu berita apa? Rupanya film seperti Rindu Dendam harus dibayar tuntas. Dibayar. Ya, benar dibayar ya. Dibayar bener. Dibayar tuntas. Jangan ragu kamu, jangan Iya. ragu. Hajar. Dibayar tuntas ini sudah mendapatkan impresi yang cukup baik, Pak, di luar gitu. negeri sana. Iya. Di mana? Rupanya mereka ini go internasional, Pak. Dengar-dengar di Swiss bukan? Sepertinya iya ya. Loh ya benar kamu Yang itu. saya Apa tahu sih? di film Jelas. di festival film Locarno, Pak. Locarno. Iya. Kayak orang Enggak. Indonesia itu. Siapa? Oh sorry, Locarno. Sorry. Enggak lanjut. Bukan. Bukan. Saya kira Agnes Monica. Go internasional. Oh iya. Tapi beda. Enggak lucu lang. Iya. Nah, rupanya mereka selain berkompetisi di sana, mereka dapat nomor juga, Pak. Dapat prestasi. Wah, ini membanggakan ya. Sebagai orang Indonesia kita patut bangga ya. Justru itu. Iya, akhirnya film Indonesia merepresentasi jadi representatif di sana ya. Di sana ya. Iya, dan membawakan Swiss loh, main-main loh ini. Iya, dapat itu, Pak. Bahaya Piala loh ini. Golden Bahaya, Leopard. bahaya. Wah, boy sekali. Ngawar Golden nih. Leopard. Golden Iya. Leopard. Pialanya loh Iya, bagus, iya. Pak. Kayak gini Macan gitu. Iya. Tasik. Iya. Oh, siap. Di Shopee nggak ada Iya, itu, Pak. iya. Nah, langsung kita kembali ke filmnya aja, Pak ya. Oh iya, dari tadi kita bahas film kok. Balik ke film gimana kamu? Loh, tapi ini nggak cuma film, Pak. Karena ini sebelumnya film ini tuh dari naskah novel. Jadi awalnya novel dulu. Isunya, baru film. isunya itu ya. Bukan isu, Pak. Oh, bukan ya. Temenan hati ngono. Oh iya. Saya kira isu Mas. Memang gitu, Pak. Nah. Memang gitu. Jadi Iya. dari novel dulu kemudian diadaptasi jadi film. Seperti itu. Novelnya Tapi udah lihat, novelnya udah baca belum? Udah lihat sama. Udah baca? belum. Iya. Nah, apa Tapi saya namanya? tahu siapa yang buat. Oh, Iya. siapa itu? Saya tadi udah ada. di sana. Dibuat Iya. oleh Eka Kurniawan. Eka Kurniawan. Iya, pasti tidak kenal kan? Enggak kenal lah, makanya Saya nggak kenal juga. sama juga. Sama. Iya. Jadi Eka Kurniawan ini penulis yang memang populer, karya-karyanya sudah populer dan dapat penghargaan juga, Pak. Jadi dari novel ini sudah Penghargaan mendapatkan juga, penghargaan memang. Iya, di internasional juga. Di internasional. Iya, Gimana di itu? nasional juga. Nasional juga. Iya, adalah di googling ya. Aku ya gak hafal. Hafal ya. Iya. Tak panjang Tapi terus ya baca iya. apa kira-kira. Tapi di Ya. sampul bukunya itu ada, Pak. Bestseller apa internasional atau Oh, apa iya, itu. iya, Jadi memang sudah familiar, kemudian diadaptasi jadi film. Iya, mantap kan. Tepuk tangan dulu. Untuk Eka Kurniawan. Ini sekarang kita lanjut ke sosok sinesnya nih, sutradaranya siapa? Sebutkan. Sutradaranya ini Sutradara. iya. Agak pelat, Pak. Nggak apa-apa. Sutradaranya ini ada Pak Edwin. Pak Edwin. Iya, bernama Pak Edwin. Oh iya. Sudah kenal? Enggak sih. Sama. Sama ya. Tapi ini sudah cukup populer kalau Populer di juga. layar kaca Indonesia, layar tancap, layar bioskop, apalagi. Sebelumnya dia ini ya pernah bikin film posesif kalau nggak salah. Betul. Itu kisar tahun 2000-an gitu ya. 2000-an. Pastinya. Iya, nggak mungkin 80-an ya. Ya, baru-baru ini dia memang setelah itu ada Aruna dan Lidahnya. Baru ini yang kita bahas ini adalah seperti Dendam ini, Pak. Seperti Dendam. Iya. Yang meledosnya di sini tuh ya. Iya, Sampai yang keluar kemarin ya. juga bagus. Iya, Cuman dia yang memang berkarakter, Pak. berkarakter ya. Iya, kalau saya lihat itu Pak Edwin ini membuat cara treatmentnya dia itu unik, Pak. Jadi untuk menceritakan sesuatu itu cukup unik, tidak umum gitu. Tidak umum ya. Iya, terus kadang banyak simbol-simbol di dalam filmnya yang bikin kita kayak terketuk gitu. Matuk. Dia gitu. matuk. Iya, yang kadang-kadang matuk Gitu, iya.
kolaborasi. Dengar-dengar dia kolaborasi sama siapa itu? Oh, kali ini Pak. Kali ini dia kolaborasi dengan sinias-sinias, ada yang dari luar negeri. Jepang kalau iya di Jepang. Dari Jepang itu yang jadi DOP-nya, kemudian yang edit dari Thailand. Iya. Bisa bahasa Thailand. Lengkap. Sawadika tuh pop lain kayak. Cocok loh ya apa? Iya. Saya hampir 2 tahun di sana ya. Iya. Lanjut aja ya. Sebelum nggak lucu lagi nih kan ya. Ya lanjut ya. Platform penayangannya. Nah, ini kebetulan awal Desember ini sudah bisa disaksikan di bioskop kesayangan karena sudah beredar luas di sana. Jadi menyambut kembalinya ini ya menonton di dalam bioskop ya. Setelah sebelumnya kita kan belum boleh tuh PPKM, pandemi dan segala macam. Ini akhirnya kita sudah bisa nonton Pak di bioskop. Belum kan? Saya sudah. Saya sudah. Iya, ya, cukup mengobati kekangenan ini Pak. Iya. Kira-kira ada 40.000 sama nonton. Iya, belum juga. Nanti aja. Siap. Iya. Oke, lanjut. Film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas menceritakan Ajo Kawir yang diperankan Martino Liu, seorang jagoan yang gemar berkelahi dan perempuan yang ia cintai, Iteng, diperankan Lydia Cheryl. Cari bahan nggak lucu. Yang lain dulu bentar. Hasratnya yang besar untuk berkelahi dan tak takut mati didorong sebuah rahasia yang dipendam sejak remaja. Wah, dendam banget kayaknya. Ketika berhadapan dengan seorang petarung perempuan tangguh bernama Iteng, Ajo babak belur hingga jungkir balik dan dia jatuh cinta. Kisah Ajo dan Iteng berawal dengan manis dan berlanjut ke arah yang lebih jauh. Namun manis kisah cinta mereka ternyata tak bertahan lama dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan mereka mulai terganggu ketika Budi Baik atau Reza Rahardian. Tahu kan Reza Rahardian? Tahu dong. Pasti tahu lah. 11-12 sama-sama. Iya. Benar-benar. Hadir di tengah-tengah mereka. Akankah Ajo menjalani kehidupan yang bahagia bersama Iteng dan pada akhirnya berdamai dengan kondisi fisiknya? Wah, cukup menarik ya dari sinopsisnya. Oke sekali gitu ya. Sekarang bagaimana kalau kita mulai masuk ke ini plot utamanya. Ya, jadi kan Bapak belum nonton kan? Belum lah. Iya, jadi mungkin saya yang ceritakan. Saya pengen cerita. Tadi sesuai dengan sinopsisnya. Sinopsis seperti memang itu. Ajo Kawir ini seorang jagoan gitu ya. Jagoan tapi saya tidak bisa ngajeng Pak. Anda masih bisa? Bisa. Ya, rahasia ya nggak bisa. Tapi kalau di filmnya Ajo Kawir ini tidak bisa ngajeng Pak. Nah, jadi dilematis kan dia sangat tidak percaya diri, kemudian merasa bukan laki-laki gitu ya, karena tidak bisa ngajeng itu. Akhirnya dia memutuskan untuk berkelahi. Arogan dia akhirnya enggak? Ya enggak juga. Enggak juga ya. Iya. Maaf, Iya, biar kelihatan itu aja. Laki-laki banget iya, ya. Makanya menutupi ketidakngacengan dia. Betul sekali. Betul ya. Iya. Rupanya seperti itu, Pak. Iya, kemudian ceritanya ini cukup menarik karena selain dari permasalahan itu, permasalahannya itu terus berkembang setelah dia jatuh cinta dengan Iteng tadi. Nah, kemudian otomatis tidak bisa punya anak kan. Nah, kemudian ada si Budi Baik yang ternyata ya nggak baik-baik juga ya. Iya. Ternyata laki-laki ya kan. Iya, ada Budi Baik yang ternyata juga suka Iteng. Nah, akhirnya itu ada segitiga bermuda. Atas tuh. Oh gitu. Aduh, nyetrum Pak cincinnya. Iya. Rupanya ada segitiga, konflik segitiga itu yang semakin memperdalam permasalahan. Permasalahan. Dan di tengah-tengah film ini mulai ada karakter lain yang akhirnya ya konfliknya semakin rumit. Iya, yang awalnya itu cuman filmnya itu romansa, kemudian jadi misteri Pak. Horor enggak kan? Nah, itu dia menariknya dari pertengahan sampai ke akhir ini muncul karakter baru yang itu membawa kayak misteri baru yang menunggu untuk dituntaskan. Gitu. Menarik kan? Ada teka-tekinya berarti ya? Bukan? Iya, penuh dengan teka-teki. Iya. Jadi saya sebagai penonton itu terus penasaran ini siapa? Terus ini kamu siapa? Aku siapa? Iya. Aku di mana? Oke. Lanjut Mas. Pak. Karakter yang penting di sini siapa? Karakter yang penting. Ini personal Pak ya. Personal. Berdasarkan
pengamatan. Opini saya pribadi. Jadi ada si Iteng dan Jelita, Pak. Jadi Iteng ini salah satu karakter utamanya tadi, pacar dari istri dari si Ajo Kawir. Ini di film yang mengangkat tema tentang apa ya, kayak kejantanan, maskulinitas, seperti itu. Si Iteng ini hadir sebagai seakan-akan kontra gitu, Pak, kontra maskulinitas. Berat banget ya. Tenang. Gimana itu? Counter maskulinitas. Gimana, Pak ya? Jadi Iteng hadir itu kalau biasanya di era-era itu kan filmnya tahun 80-an kan? Iya, 80-an. Iya, biasanya cewek itu di rumah bersih-bersih, masak gitu ya. Nah, si Iteng ini jadi ini, Pak, preman, jadi jagoan juga. Jadi dia jadi bodyguard gitu. Nah, jadi Iteng ini alih-alih tampil sebagai wanita yang di rumah, bersih-bersih rumah, dia jadi wanita yang gahar, kemudian jago berkelahi, tapi di saat yang bersamaan, rupanya dia jadi istri yang baik juga, sifat mengayomi ada. Jadi itu seakan-akan mendobrak ini, Pak, kayak wah, orang maskulinitas tuh pakemnya tuh harus gini-gini pada saat itu ya. Itu didobrak, Pak. Enggak juga kok, ini dengan adanya si Iteng ini, jadi kita itu melihat penonton itu kayak ya juga ya. Berarti dia bisa memposisikan diri ya. Iya, semacam gitu loh. Makin penasaran. Nah, menarik kan? Menarik sepertinya ini. Terus selain Iteng itu ada karakter bernama Jelita. Nah, mungkin kalau cuman berbekal menonton trailer tidak terlalu terlihat, tapi ketika ditonton, Jelita ini muncul dari pertengahan film. Ya, dengan munculnya Jelita ini menandai cerita yang mengalir muatan misterinya itu lebih dalam, Pak. Jadi ketika ada karakter Jelita dimunculkan, wah itu mulai menarik tuh. Mulai menarik ya? Iya, simbol-simbolnya ditampilkan, kemudian konflik-konflik selanjutnya itu semakin penuh misteri gitu, Pak. Gitu. Nah, saya daripada spoiler gitu ya, saya cuma cerita gitu aja deh. Jadi Jelita ini salah satu karakter yang terhubung dengan semua karakter yang nantinya itu saling terkait gitu, Pak. Saling terkait. Ya, dan kalau nggak ada si Jelita ini, bisa-bisa ini dendamnya nggak tuntas, Pak. Nggak jadi film akhirnya. Iya, jadi nggak jadi tuntas, Pak. Nggak jadi tuntas ya. Makanya karakter penting yang menarik lah, cukup mendapatkan spotlight gitu. Nah, ini sedikit bahasnya tadi, Pak, soal balik lagi? Iya. Belum selesai? Yang tadi kan saya sempat menyinggung soal maskulinitas. Mungkin Mas Riko tahu soal itu, Pak? Maskulinitas, kemudian maskulinitas. Iya, apa sih kok satu kata kalau maskulinitas gambarannya di kepala, Pak? Maskulin itu cowok yang agak ada brewoknya dikit gitu, gondrong. Oh gitu. Itu sih di mata saya. Kayak tahu ya. Iya toh. Iya toh. Kayak pernah sampean lah. Saya. Dia memancing dirinya. Maskulin seperti apa? Aku maskulin. Ngono loh. Apa sih? Ya bisa. Bisa. Kali kalau di konteks dalam film ini, Pak, rupanya itu di setting film ini kan latarnya tahun 80-an. Rupanya jadul-jadul itu berarti ya. Betul banget. Jadul-jadul. Dari filmnya itu nuansanya memang tahun 80-an banget. Dari pakaian, kemudian cara berbicara gitu, Pak. Kemudian hubungannya dengan maskulinitas tadi, rupanya di tahun-tahun seperti itu standar maskulin tuh jago berantem, kemudian salah satunya jago diranjang. Itu tadi, Pak, memuaskan. Maskulin saat itu memang dia harus jago berantem. Utamanya jago diranjang, Pak. Diranjang. Iya, harus bisa memuaskan diranjang itu, Pak. Itu kayak pakem yang mana di cerita ini dipakai seperti itu. Itulah kenapa si Ajo Kawir itu merasa bukan laki-laki gitu, Pak. Kayak wah, harga dirinya hilang, Pak. Hilang. Diranjang nggak bisa gini, Pak. Gimana ya mau? Gini terus ya. Iya, tenaganya ada tapi loh, ayo Nami. Tidak bisa. Bang, goyang dong. Terus gimana ini? Kutipan tadi gimana kutipan? Ya lebih ke itu ide-ide yang berusaha disampaikan dalam film yang ya cukup relevan lah untuk kondisi saat ini yang kemarin kan sempat rame toxic masculinity, rupanya sampai sekarang masih ada kayak gitu, Pak. Toxic maskulinitas. Nah, itu dia, Pak. Apa itu? Itu waduh, saya kok definisinya kurang tahu ya. Daripada googling lama, ya gambaran umumnya itu standar-standar yang mengekang gitu lah, Pak.
Jadi standar-standar yang mengekang, terutama untuk laki-laki ya, akhirnya harus seperti ini, seperti A kayak gitu, nggak boleh nangis karena kamu laki-laki gitu. Jadi ya sebenarnya ya kayak tadi di film tadi harus jago diranjang. Akhirnya kan ya harga diri si Ajogawer merasa tidak berarti ada harga dirinya. Ada hubungannya dengan ini ya, slogan kayak harta, tahta, wanita. Ya itu betul banget tuh. Baik, Tanganmu banyak. iya. Terus Seakan-akan itu jadi ini Pak. Seakan-akan. Jadi keyakinan harta, tahta, wanita atau Renata atau Lucinta Luna. Gitu. Bukan deh. Bukan. Iya. Itu ada yang agak lucu dikit ada? Enggak, itu udah. Itu udah paling lucu. Lumayan. Enggak apa, lanjut. Ya. Terus itu seakan-akan jadi keyakinan Pak. Wah, jadi bisa jadi simbol maskulinitas itu, harta, tahta, agama itu wanita. Nah, itu tadi Pak, itu apa ya? Relevan sih dengan hari ini. Yang seperti itu ternyata standar maskulinitas tuh masih ada loh dan bisa jadi toksik kalau orang-orang itu terkekang oleh standar itu. Iya Pak, bisa-bisa kayak si Ajogawer itu Pak. Nanti iya harga dirinya hilang, kemudian akhirnya melampiaskan dengan berkelahi, ya, bahkan dia sampai jadi pembunuh bayaran. Nah, kacau Kak. Bahaya ya, berarti ya. Toksik tadi ya. Iya Pak. Oke. Lanjut ya. Nah, ini aja. Kalau saya adegan tadi kan udah dibahas nih tahun 80-an ya toh. Nah, bahasa baku berarti dia pakai bahasa baku, budaya bersosial yang kaku. Nah, ini gini Pak. Jadi terasanya itu memang di film 80-an kayak film Susana, Rhoma Irama pada saat itu banyak menggunakan bahasa baku Pak. Ini coba saya contohkan ya. Kau tahu tulisan ini. Nah, ini kita berbicara seperti ini. Jadi akankah? Iya. Oh, iya. Baiklah. Nah, seperti itu, Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi kata-katanya benar-benar baku ya. Iya. Sedikit baku lah, nggak baku semua. Ya. Iya. Ini kalau Anabel saya, Pak. Analisis Gembel saya. Film horor. Nah, pada saat itu kan memang rezimnya Orde Baru gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi memang kaku semua harus satu gitu ya. Diseragamkan bahasa Indonesia baku gitu. Jadi penggunaan bahasa itu rupanya ya kayak gitu Pak, baku juga ya. Bahkan untuk produksi film seperti itu. Anabel loh Pak ya. Film horor itu bukan? Apa Pak? Anabel. Oh iya juga ya. Iya. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Adegan balapan truk ini apa ini? Lah itu ada di situ berarti ya. Ini salah satu yang menarik Pak ya. Menurut yang membuat naskah ini dan menurut saya juga nonton itu Pak, ada balapan truk. Jadi rupanya ini dipotret Pak. Dipotret. Iya, kehidupan low middle class ini dipotret. Ya, jadi untuk orang menengah ke bawah gitu Pak. Kehidupan mereka dipotret dengan kegiatan-kegiatan muter-muter gitu, sepeda motor itu bukan? Bukan Pak. Oh, bukan. Tapi ada itu di filmnya. Ini truk beneran truk gitu, yang balapan truk gitu. Iya, ini balapan truk. Jadi memang itu ceritanya si Ajogawer setelah keluar dari penjara. Waduh, spoiler ya. Ya, anggap aja nggak denger ya. Ya. Itu dia jadi sopir truk Pak. Jasa-jasa ekspedisi dulu belum ada JNT Pak. Belum ada. Paket belum ada. Iya, dia masih jadi sopir truk, ngirim-ngirim barang dan punya anak buah ya terlibat gitu Pak, pertarungan balapan antar truk. Ya menarik lah kayak. Menarik lah ya. Tidak akan terlihat kalau nggak di film itu. Kalau di film. Iya, jadi sangat menarik lah. Menarik ya. Iya, jangan panjang-panjang nanti. Iya. Tahu semua akhirnya nggak nonton. Iya. Lanjut Pak. Lanjut. Persuasif. Kenapa harus nonton? Kenapa harus nonton? Wah, kalau menurut saya ini. Menurut Anda gimana? Film ini selain karena iming-iming ini ya penghargaan, kemudian berangkat dari novel yang banyak mendapatkan apresiasi gitu ya. Ini film ini untuk yang saya yang belum pernah nonton ini sangat memuaskan sih, dari cerita yang fresh gitu Pak. Dan kita jadi melihat slice of life gitu dari kehidupan orang middle class yang tidak takut mati, yang supir truk, tukang pukul, kemudian tidak bisa ngajeng. Itu kayak wah ini ada orang seperti ini loh sebenarnya, cuman akhirnya kita bisa relate gitu. Oh ini toh orang-orang yang terkekang oleh standar harus maskulinitas tuh harus jantan, harus bisa memuaskan istri diranjang itu ya itu Pak. Jadi tuntutan keadaan iya, banyak gambaran gitulah. Iya. Sangat menarik Pak. Menarik sekali ya. Oke, sekarang rating menurut
tim Sinekre kita beri rating Dari berapa? 1 sampai 10? 1 sampai 10 sudah kayaknya. Sudah ya? 7,5. 7,5. Opposnya mana? Ini bohong loh ini. 7,5 itu udah wah, bahaya loh itu. Iya, sangat direkomendasikan. Sangat direkomendasikan. Ya, apalagi kita sekarang sudah bisa nonton di bioskop ya. Oh, Mumpung iya. masih ada, langsung ditonton. Iya, ya. dah. Tapi kalau teman-teman ada rating lain, silakan ya. Di kolom komentar boleh kasih rating, Bisa, kemudian highlight apa yang menarik langsung di kolom komentar, Komentar guys. ya. Iya. Oke, sekarang kita udah berada di penghujung acara, ya kan. Jangan lupa, pokoknya kalian semua harus nonton. Ajak paman, Pak D, Bude, Pak Le, pacar, ponakan, dan lain sebagainya untuk nonton. Semua ya. Ya, pokoknya semuanya. Ini bos loh film ini, jangan main-main loh ya. Sangat direkomendasikan. Sangat direkomendasikan. Ramaikan Ya. bioskop. Ramaikan bioskop. Iya. Oke, jangan lupa subscribe. Like, share, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten dari Sinrek yang selanjutnya. Siap. Saya Arwi. Saya Rizky Unggul. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah. Bye-bye.